Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Tiba-tiba, truck. Lah, jadi kenapa kau yang mengeksekusinya, Han? Tanya Velkis. Han dengan santainya berkata, kita tak boleh menghabisinya. Biarkan pecundang ini tahu perbedaan level di antara kita. Kau, siapa namamu? Tanya Han. Orang ini hanya gemetaran saat ditanya. Ia pun memberanikan dirinya dan berkata, namaku Rihan. Sekarang kau yang memimpin parti 5, jadi lakukan tugasmu dengan baik dan ikuti instruksiku, sambil Han bergegas menuju bosnya. Sudah kuduga, kali ini akan menjadi merepotkan, ucap dari Volka. Ya, kita pasti bisa melakukannya Volka, kita tidak sendirian, dan kita juga pasti akan terus maju di masa depan juga, ucap dari Jenna. Yah, kali ini lebih menarik daripada pecundang satu itu, ucap dari Velkis juga menimpali. Nerissa seperti biasa hanya terdiam dengan coolnya. Si Rihan hanya bisa terdiam dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dengan penuh semangat, Rihan berkata, kita parti 5, kami akan membantu parti 1 sekuat tenaga. Hal pertama yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan bos monster adalah menganalisis pola untuk membuat strategi melawannya. Tingginya lebih dari 300 meter, aku tak tahu tepatnya. Lalu, dia terbentuk dari tipe batu yang tidak dikenal. Hanya melihat dari perbedaan ukuran dengan kami, sudah seperti membandingkan gajah dengan semut. Ternyata, selain harus mengalahkan bos monster, mereka juga harus mengatasi gelombang monster yang bermunculan terus-menerus. Dari berbagai arah, mereka sudah dikepung oleh para monster. Ya, kalau sudah urusan baku hantam, parti 3 pasti yang paling semangat. Han lalu berkata, dengarkan aku baik-baik. Jangan pedulikan parti 3. Parti 2 akan berada di garis depan, lalu parti 4 dan 5 akan di belakangnya. Kita lindungi target pengawalnya, sudah jelas siapa yang dia incar. Lalu mereka pun membentuk formasi. Semua parti berada di belakang parti 1 dan hanya parti 1 lah yang melawan bos monster dan sisanya melawan gelombang monster dan melindungi Phreacis. Dari timur juga ada monster yang harus dilawan, jadi itu adalah tugas dari parti 4 dan 5. Tiba-tiba Jenna berteriak, awas! Dengan kaki sebesar gunung, bos monster ingin menghabisi parti 1 sekaligus. Tetap jaga jarak dan ikuti pergerakanku, ucap Han sambil berlarian. Jenna, jangan sampai kau melepaskan Phreacis dan kau bocah tetaplah di belakangku dan jangan jauh-jauh dari Jenna, ucap Han. Sambil membuka jalan, Han langsung menebas satu persatu monster yang menghadang. Jenna juga dengan skillnya membantu Han. Kali ini Jenna benar-benar dapat diandalkan kalau monsternya berskala besar seperti ini. Dan inilah dia yang kita tunggu-tunggu. Seni adalah ledakan dari Volka. Tiba-tiba, Phreacis terbengong-bengong melihat dirinya yang hampir terkena serangan dari bos monster. Dan brak! Sial, bocah bodoh! Teriak dari Han. Phreacis di sini hanya bisa terdiam dan tinggal menunggu death. Han ternyata dengan sangat sigap sudah berhasil menyelamatkannya. Han berlari menjauh dari bos monster itu. Ia pun bergumam, sial, patung itu sangat kuat. Tubuhnya terbuat dari material yang keras dan permukaannya juga tidak ada banyak celah yang bisa dipakai untuk pegangan. Kita lakukan satu dari dua hal, entah kita memasukinya atau memanjatnya. Han memberikan instruksi, kita tak punya banyak waktu lagi. Coba lihat api yang terus mendekat di sana. Kita tak punya waktu lama untuk bertahan. Tidak lama lagi, seluruh tempat ini akan jadi lautan api. Han menginstruksikan Kisha untuk mengambil patung Dewi yang terkubur di pasir di sana, karena ia merasa patung itu pasti ada gunanya. Sekarang kita pergi ke bagian barat, cepat lari dari sini. Dan kau bocah, cepat keluarkan kuncinya, teriak Han ke semua anggota party. Setelah Phreacis mengeluarkan kuncinya, Han pun bergumam, jadi tidak ada reaksi apapun. Jadi kunci itu masih belum bisa digunakan. Terlihat parti 1 sudah bergerak ke arah barat sesuai dengan titik mereka sepakati. Dan ya, kalian tahulah, di sini Gilbert malah nggak terima dengan instruksi dari Han. Ia malah lari ke arah sebaliknya.
Sial, sial, sial. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa melihat pedangnya datang. Sial, padahal aku ada di level yang sama. Tapi apa dia masih lebih kuat dariku? Tidak mungkin seperti itu, gumam dari Gilbert. Ding, tiba-tiba pesan muncul. Ahnan mengalami pendarahan. Dia akan kehilangan darah seiring berjalannya waktu. Edith pun sangat panik karena ia tidak mau lagi kehilangan anggota parti seperti sebelumnya. Sedangkan anggota parti lainnya berusaha membopong temannya yang sudah terkena efek ketakutan. Selain itu, dominasi para monster juga tidak kalah menakutkan. Setelah para player mati, mereka langsung mengangkatnya dan membawa mayat itu kemana-mana. Itu bertujuan untuk menghancurkan mental dari para player. Jadi dari sini kita tahu ya, makin tinggi level towernya, makin cerdas juga monsternya. Kami semua sudah mencapai batas. Api yang mengelilingi kami semakin mengecil, membuat ruang gerak kami terbatas. Para lizardmen juga terus berdatangan tanpa henti. Formasi tidak berguna pada saat situasi seperti ini. Han pun berteriak mengisyaratkan anggota parti lainnya untuk membantu parti yang lain. Hanya dia dan Friachis saja yang bersamanya. Jadi, apa yang coba kau lakukan sekarang? Tanya Friachis. Melawan monster yang besar adalah keahlianku, ucap singkat dari Han sambil tersenyum. Patung Dewi awalnya ada di atas bangunan tempat kuncinya berada. Tapi karena ada kemunculan monster besar itu, patungnya juga ikut tersapu bersamaan dengan seluruh kota. Lalu patung dewinya ada di tempat di mana Kisha menahan musuh. Pasti ada alasan di balik itu semua. Lalu kita beralih ke parti 3 yang sedang melawan monster. Terlihat para monster di sana ketakutan melihat kebarbaran parti 3. Mereka dengan sangat satsetnya menghabisi satu persatu monster di sana. Tiba-tiba Kisha mendengar suara Han dari alat komunikasi. Hei Kisha, aku sedang membawa monster besar ke sini. Jadi kau dan parti 3 segera menjauh. Dan benar saja, Han ternyata sudah di depan mereka dan tidak lupa juga dengan monsternya. Tiba-tiba monster itu pun melancarkan serangan lagi dan lagi ke arah Han. Sudah jelas ya, dia itu menargetkan Friachis karena dia yang membawa kuncinya. Tapi hal yang tidak terduga pun terjadi. Keluarlah sinar kuning dari patung Dewi. Jadi sinarnya itu seperti barrier ya guys. Ternyata dengan kekuatan sang Dewi, dengan mudahnya melawan balik serangan dari monster itu. Seketika monster itu harus menerima serangan balik yang setara dengan serangan yang tadi ke arah Han. Dan jeng jeng jeng, monster itu pun kehilangan hampir setengah badannya akibat dari pantulan serangan patung Dewi. Ah, lihat monsternya, teriak dari Rayman. Baiklah, cek kepada semua parti, dengarkan ini. Mulai sekarang kita akan memanjat patung ini. Asik, makin seru aja ya guys. Parti 1 pun segera membukakan jalan untuk parti lainnya. Terlihat Edith juga sudah sampai di atas bersama Han. Han bertanya, di mana Roderick? Edith pun menjawabnya, ia berkata, Roderick membantu parti 5. Lalu kita dibawa ke sisinya Roderick. Terlihat ia membantu parti 5, sudah yang sangat kewalahan melawan gelombang monster itu. Itu benar-benar luar biasa, ucap salah satu anggota parti 5 melihat kekuatan dari Roderick. Han berteriak, baiklah, sudah 22 orang sudah naik. Dan Gilbert masih ngeyel, dia nggak mau ikutan naik dengan Han. Semuanya, kita maju sekarang, perintah dari Han. Ya, ini nih yang kami tunggu-tunggu Han, ucap dari Kisha yang melesat maju. Ding, tiba-tiba pesan muncul. Peringatan, sistem pertahanan dari Ancient Stone Statue telah diaktifkan. Lalu muncullah busur-busur panah dari beberapa titik. Dengan cepat panah itu melesat menyerang para hero. Dengan mudahnya Han memblokir serangan anak panah itu. Ia pun berteriak, semuanya terus maju. Roderick juga terus maju mengikuti apa perintah dari Han. Anggota parti lainnya juga terus maju mengikuti arahan dari Han. Edith berteriak, parti 2 semuanya bukakan jalan untuk parti 1. Parti 4 ikuti parti 2 dari belakang, teriak Raymond juga menimpali. Kami berhasil mengembalikan semangat juang semuanya. Sekarang hanya tinggal menyelesaikan stake ini secara bertahap. Apa? Kenapa di sana ada lizard shaman? Ah, sudah kuduga. Ding, pesan pun muncul. Para lizardmen mulai mengamuk. Han dengan gagahnya juga memasuki mode berserknya.
ia dengan sangat cepat menghabisi para lizardmen itu hanya dalam hitungan detik. Han lalu mengeluarkan peta yang telah ia pelajari sebelumnya. Han berteriak, "Dengar semuanya, kalian akan masuk ke dalam, Phreacis juga termasuk. Dari luar sini lebih berbahaya daripada di dalam, kau bisa lihat sendiri. Jadi, parti 1 tidak akan masuk, kami akan membersihkan area luar." Wah, asik nih, makin gila ya guys, makin keren aja si Han kita dari hari ke hari. Oke guys, menarik ya, untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you!